Halo movie lovers, selamat datang di channel DF21. Kali ini saya akan merangkum sebuah film baru yang diperankan oleh Jason Statham dan dirilis di tahun 2021. Wah, masih fresh banget loh film ini. Judulnya adalah Wrath of Man, dan supaya nggak terlalu banyak spoiler di awal, langsung saja ya. Selamat menonton! Diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil lapis baja yang sedang membawa uang dari depot atau tempat penyimpanan uang. Di situ, ada dua polisi yang sedang bertugas untuk membawa uang tersebut agar sampai di tempat tujuan dengan aman. Namun, baru saja keluar beberapa meter dari depot, tiba-tiba mobil lapis baja itu dihadang oleh sekelompok perampok bersenjata. Kedua penjaga itu pun disuruh keluar dan ditembak mati saat itu juga. Dan inilah Wrath of Man. Beberapa pekan setelah kejadian itu, sebuah perusahaan bernama Fortico yang merupakan layanan jasa keamanan pengantar uang bertugas untuk melindungi dan mengantarkan uang ke beberapa tempat seperti bank dan lain sebagainya. Di sini ada seorang pria bernama Patrick Hills. Kita panggil saja H. Karena kehilangan dua penjaga sebelumnya, manajemen Fortico pun merekrut orang baru, yaitu H dan Bullet sebagai petugas senior yang akan menjadi pembimbingnya. Dia mengatakan bahwa H harus melalui serangkaian tes mulai dari tes kebugaran, menembak, dan menyetir mobil. H juga harus mendapatkan minimal skor 70 untuk masing-masing tes agar bisa lulus menjadi petugas di Fortico. Dimulai dengan tes kebugaran, kemudian menembak, lalu menyetir. H nampaknya tidak terlalu mencolok dan tidak pula di bawah rata-rata karena dia mendapatkan skor tepat 70 sesuai standar kelulusan yang sudah ditentukan. Hari pertama, H ditugaskan duduk di depan bersama seorang petugas senior lain bernama Dave. Dave ini cukup jumawa dan meminta H untuk tetap duduk di belakangnya. Karena jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka dia akan menjadi orang pertama yang berada di depan serta menjadi senior yang baik. Hari pertama semua berjalan lancar tanpa ada halangan rintangan yang meresahkan sedikit pun. Di saat jam pulang dan akan absen, H memandangi kartu absen para petugas yang menatapnya, seolah seperti menyimpan sebuah kemarahan dan balas dendam. Bisa disimpulkan bahwa H memiliki tujuan dan maksud tertentu saat bergabung dengan Fortico. Hari kedua, H nampak sedang berada di dermaga. Sementara Bullet masuk ke dalam kapal untuk mengantar uang kepada kliennya. Tak lama, HT-nya berbunyi bahwasanya Bullet sekarang sedang disandra oleh seorang perampok dan meminta agar mobil lapis baja berisi uangnya dibawa ke suatu tempat. Sontak hal itu membuat Dave begitu panik dan gugup menghadapi situasi seperti ini. Berbanding terbalik dengan sikap jumawanya di awal, justru H yang nampak begitu tenang dan meminta Dave untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh para perampok tadi. Setiba di lokasi, para perampok itu pun meminta salah satu dari H atau Dave untuk melemparkan tas berisi uang itu ke mobil lain, yang mana H menawarkan diri untuk melakukan hal itu. Ia meminta Dave untuk diam saja di mobil. Saat melemparkan uang-uang tersebut, H dengan sengaja melemparkan tasnya keluar mobil, sehingga saat salah satu perampok keluar dari mobil, dia pun melakukan sesuatu yang sangat amat mengejutkan, yaitu menembaki semua perampok itu dengan sangat brutal dan tepat sasaran. Dan ketika si ketua perampok itu kabur, H sengaja mengejarnya sampai tertangkap, kemudian menanyakan siapa dalang di balik perampokan yang juga terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun nampaknya, ia tidak mengetahui apapun tentang hal tersebut. Esoknya, H dipanggil ke kantor atasannya untuk diintegrasi mengenai kronologi kejadian kemarin. Di situ, juga ada dua orang agen FBI yang menanyakan tentang apakah dia melihat pelaku yang sama dengan pelaku beberapa waktu yang lalu. Kedua agen FBI itu pun menunjukkan rekaman saat kejadian beberapa waktu yang lalu. Faktanya, ada 3 korban yang melayang atas kejadian tersebut, yakni 1 warga sipil yang kebetulan ada di sana. Saat melihat rekaman,
Bisa disimpulkan bahwa warga sipil tersebut sepertinya ada hubungan dengan H. Kemungkinan besar itulah alasan mengapa H ada atau datang ke sini. Kedua agen FBI itu pun menghubungi atasannya tentang kecurigaan H adalah orang yang mereka cari-cari selama ini. Hal itu pun semakin membuat kita semua penasaran tentang siapa sebenarnya sosok H ini. Promote him. Know what he was doing there, boss. 3 bulan kemudian, H bertugas bersama Bullet, yang mana mereka kembali dihadang oleh beberapa perampok yang membelokkan mobil mereka dan meminta semua uangnya untuk diserahkan. Lagi-lagi, perampok itu dibuat terkejut dan ketakutan ketika melihat bahwa salah satu polisi itu adalah si H, sehingga mereka tidak jadi merampok dan pergi begitu saja tanpa melakukan perlawanan. Tak hanya atasan di kantornya yang dibuat terkejut, sampai-sampai semua orang menganggap bahwa H adalah seorang psikopat yang mengerikan. Dave dan Bullet pun terlihat berdua sedang membicarakan tentang sosok si H ini. Bullet melihat langsung ketika salah satu perampok itu nampak seperti sudah mengenali H dan ketakutan saat melihat wajahnya. Put that on. Do you take my inquiry seriously? I take it. Got your contacts. 5 bulan sebelumnya pada adegan flashback ini, akhirnya kita mengetahui siapa sebenarnya sosok si H ini. Ternyata, dia adalah seorang ketua mafia paling dicari FBI. Dalam adegan ini, H terlihat sedang bersama anak sulungnya yang kebetulan sedang liburan. Tak lama, H mendapat telepon dari salah satu anak buahnya yang memiliki jenggot putih. Namanya Mike. Selain melakukan bisnis yang bagus, kelompok mafia yang diketahui oleh H ini seringkali merampok uang, di mana salah satu targetnya adalah uang depot yang dibawa oleh mobil lapis baja. Dan karena salah satu anak buahnya tidak bisa hadir dan mengawasi rute perjalanan mobil lapis baja itu, Mike diminta oleh H untuk turun tangan sebentar saja dan melihat kemanakah mobil baja tersebut pergi. Saat sampai di lokasi, akhirnya kita mengetahui kronologi yang sebenarnya, di mana ada pihak atau kelompok lain yang lebih dulu merampok uang lapis baja tersebut. Saat kejadian itu terjadi, H meninggalkan putra satu-satunya di dalam mobil demi pekerjaan kotornya itu. Dan akibat hal itu, sang anak pun menjadi korban tak berdosa. Atas kejadian tersebut, saat H ingin menolongnya, dia sendiri justru ditembak hingga membuatnya koma selama 3 minggu. Saat sudah pulih, H langsung menemui salah satu sahabatnya untuk meminta nama-nama pelaku kejahatan yang berpotensi menjadi tersangka perampokan tersebut. H sangat murka dan gelap mata karena anak satu-satunya tewas akibat kelalaian mereka semua. Kini H ingin mengetahui siapa orang yang telah menarik pelatuk hingga menewaskan putra sulungnya dengan cepat. Mike dan timnya pun mencari satu persatu orang yang ada dalam daftar tersebut hingga didapatlah sebuah nama yakni Gashi bersaudara. Setelah mendapatkan nama yang diinginkan, H menyuruh Mike untuk memberikannya uang dan memberikan uang tersebut untuk melanjutkan hidupnya. Tak ingin buang waktu, H dan anak buahnya langsung mendatangi kediaman Gashi bersaudara. Ternyata, mereka hanyalah menjalankan bisnis film porno di bawah umur yang tidak ada hubungannya dengan aksi perampokan yang terjadi. Meski tak ada hubungan dengan perampokan yang terjadi, H tetap membunuh Gashi bersaudara dan antek-anteknya dengan begitu santai. Hal itu merupakan bentuk ketidaksukaannya pada bisnis kotor tersebut. Witchcraft kids. Kemudian H memerintahkan anak buahnya untuk memberikan uang dan membiarkan mereka semua pergi. Selain membuat anak buah H semakin takut dan segan kepadanya, hal itu justru membuat Mike khawatir. Karena sebagai orang terdekatnya Mike, ia tak ingin H bermasalah dengan pihak-pihak yang telah dirugikan atas aksi perburuan ini. Dengan semua akses dan kenalannya, H mencoba mencari si pelaku dengan sebuah pendekatan yang lain, yakni dengan menyamar sebagai penjaga keamanan di Fortico dan memulai pencarian tanpa bantuan siapapun. Employment, with references working in Europe membership since 2011. Reference from Orange Delta Security was impressive.
Just make sure you drink it over there. Selanjutnya, adegan kembali pada awal saat kejadian ini bermula, di mana ada 6 tentara bayaran yang sudah lama tidak melakukan aksi dan sangat membutuhkan sekali uang untuk memperbaiki perekonomian mereka. Salah satu dari mereka adalah pelaku yang telah membunuh anak H, yakni pria yang memiliki bekas luka di sekitar matanya. Namanya Jan. Ia merupakan salah satu dari ke-6 tentara tersebut. Jan adalah yang paling muda dan paling brutal di antara yang lain. Sesuai dengan keahlian tentara yang mereka miliki, Jan dan kelima temannya pun merampok sebuah rumah untuk beberapa dolar yang setelah dipotong sana-sini hanya menyisakan 1 gebok uang. Jika dibagi 6 tentu itu tidak cukup dan terasa sangat sedikit bagi mereka. I thought we worked out over $500,000 in We're soldiers. Kemudian sang leader berinisiatif untuk melakukan aksi yang jauh lebih menguntungkan, yakni merampok uang yang dibawa oleh mobil lapis baja. Dan inilah asal-muasal semua kejadian ini terjadi. Who is this? Dengan persenjataan yang telah mereka beli dari hasil perampokan sebelumnya, Jan dan rekan-rekannya langsung menjalankan aksi tersebut dibantu oleh salah satu rekannya. Yang menarik adalah kita akan dibuat emosi pada si Jan karena alasan dia membunuh anak H karena awalnya salah satu penjaga Fortico memberontak sehingga Jan dengan brutal membunuh mereka berdua. Karena kesal dengan hal itu, Jan dengan sadis membunuh anak H yang bahkan tidak melakukan perlawanan sama sekali. Itu murni dia lakukan hanya karena kesal dengan pemberontakan yang terjadi. Kid! You shot a fucking kid! Kembali pada masa sekarang, kini Jan dan kelima temannya sudah hidup berkecukupan dan sejahtera. Itu semua berkat uang hasil perampokan, di mana sang leader ternyata belum puas dengan hal tersebut dan bermaksud untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Mereka pun akhirnya berencana untuk merampok langsung dari tempat penyimpanan uang alias depot di Fortico itu sendiri dengan bantuan orang dalam yang masih belum diketahui identitasnya. Mereka berenam sangat bersemangat untuk melakukan aksi tersebut. 150 million. Ooh. The depot. Black Friday. Kembali pada Bulat yang dalam perjalanan mengantarkan uang, Bulat tiba-tiba menawarkan sebuah tawaran menarik untuk mendapatkan uang yang lebih banyak daripada gaji yang tidak seberapa di Fortico. Sehingga menguatkan sebuah fakta mengejutkan bahwa orang dalam yang selama ini ikut andil dalam tewasnya putra si H adalah si Bulat ini sendiri loh. Tak ingin terburu-buru dalam bertindak, H berusaha mengendalikan emosinya untuk mengetahui siapa yang telah menarik pelatuk yang menewaskan putranya. Dia bahkan bersedia membantu Bulat dalam rencana perampokan tersebut. Setelah memberitahu Jan dan kelima temannya bahwa H akan ikut bergabung, mereka berdua pun pergi ke lokasi yang sudah ditentukan. Done. Me now? Yeah. Then you can look the other way. Sampai di Fortico, para perampok langsung menjalankan aksinya. Mike ditugaskan untuk menjadi sandera dan akan diikat sebagai jaminan mereka keluar dari sana hidup-hidup. Bulat juga menjadi sandera dan meminta penjaga lain untuk menyerahkan dirinya. Namun para penjaga justru melakukan perlawanan hingga terjadilah baku tembak yang cukup mematikan. Elvis, repeat, 4 is down. Saat perampok lain sedang memasukkan uang ke dalam mobil dan yang lainnya terlihat adu tembak, disitulah waktu yang tepat untuk H bergerak. Ia dengan gagahnya melumpuhkan salah satu perampok. Dan saat melihat tidak ada bekas luka di wajahnya, barulah H menyadari bahwa orang itu bukanlah pelaku yang dia cari. You can do whatever you Setelah menyelamatkan Dave dan atasannya, H menyamar sebagai salah satu dari mereka dan berhasil melumpuhkan 4 dari perampok yang ada. Kemudian ia memasukkan sebuah ponsel ke dalam salah satu tas yang berisi uang tersebut agar bisa dilacak apabila mereka berhasil keluar dari sini. Tersisalah Jan dan sang leader.
Bullet pun membantu mereka berdua dengan membunuh semua rekan-rekan penjaga sesamanya. We're sitting ducks here. Saat akan menembak dua perampok yang tersisa, Bullet pun langsung memberondong H dengan senjata UMP yang dimilikinya. Sesuai dengan perencanaan yang matang dan sesuai arahan sang leader, mereka bertiga berhasil kabur dari Fortico. That doesn't change a thing. You stick to the plan. Sampailah mereka di tempat yang aman. Sang leader sempat mengalami perdarahan akibat terkena tembakan saat kejadian. Saat itu pula ia memiliki firasat buruk terhadap Jan yang akan meninggalkannya. Sang leader pun berniat untuk membunuhnya. Namun karena kondisinya yang sangat buruk, ia justru harus tewas oleh anak buahnya sendiri dan meninggal sebelum menikmati semua uang tersebut. If there is a last man standing, it's his. Kini, tinggallah Jan dan si Bullet. Mereka berdua tetap dalam rencana awal untuk memindahkan semua uangnya ke dalam mobil lain. Saat Bullet sedang lengah, Jan langsung menodongkan senjata hingga membuat si Bullet tewas saat itu juga. Pada akhirnya, Jan menjadi orang terakhir yang tersisa dan terus melanjutkan hidupnya dengan uang hasil rampokan. Move in. Weapon ready. Copy. Eyes on the chair. Victor 365, cover over. Suatu malam, saat dia sedang di apartemen dengan semua uangnya, tiba-tiba telepon berdering dari dalam salah satu tas berisi uang tersebut. Yang mana itu adalah sebuah ponsel yang telah dimasukkan oleh H. Dan ternyata H berada di sana dalam keadaan masih hidup. Entah bagaimana caranya. Namun sepertinya ia berpura-pura mati yang memang sudah direncanakan sejak awal agar ia bisa menemui Jan secara langsung. H menyuruh Jan untuk membaca catatan medis kematian anaknya. H bermaksud membunuh Jan dengan segala cara dan kematiannya pun dibuat hampir mirip dengan yang dialami oleh anaknya. Dimulai dengan menembak bagian hati, kemudian paru-paru, lalu bagian limpa, dan terakhir jantung, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh anaknya dirasakan pula oleh Jan. Setelah semua selesai, pemimpin kepolisian langsung mengambil alih TKP, di mana H menawarkan sebuah uang tersebut untuk ditukar dengan pembalasan dendam yang telah berhasil didapatkannya. Ending yang cukup mengesankan.